Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin Sukimin, admin Deso dan Katro. Bergola Ijo, sebuah film yang dirilis tahun 1983. Film dengan latar belakang kejadian di tahun 1827 di sebuah desa bernama Desa Gegesik, menceritakan perjuangan anak cucu Jaka Sembung dalam upaya mengusir para penjajah dan melawan angkara murka. Sebelum dilanjut, yuk yang belum subrek, itu tombol subreknya diklik dulu. Kalau udah diklik, yuk capcus, kita eksekusi saja mas bro. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan pemuda yang sedang berlatih silat. Mereka adalah para santri sebuah pondok pesantren di Desa Gegesik Barat. Mereka menguji salah satu muridnya yang bernama Fajar, diperankan oleh si ganteng Berry Prima. Pria tua ini adalah Haji Subah, pimpinan dari pesantren tempat Fajar menimba ilmu. Dia didatangi seorang pedagang Cina yang memberi informasi bahwa tentara Belanda sudah sampai di Cirebon, kemungkinan akan segera masuk ke Desa Gegesik. Setelah pria Cina itu pergi, Haji Subah memanggil Fajar. Dia memberikan sebuah kotak peninggalan almarhum ayah Fajar. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan kotak itu dan mempercayakan Fajar untuk menjadi muridnya. Kotak itu berisi senjata pusaka berupa kujang yang merupakan senjata pusaka peninggalan dari nenek moyangnya bernama Jaka Sembung. Jadi kemungkinan Fajar adalah keturunan kesekian dari jagoan fenomenal bernama Jaka Sembung. Kujang ini sebenarnya ada sepasang, yang satu lagi dipegang oleh seorang pendekar bernama Muhammad Sidik yang berada di Tanah Banten. Begitu penjelasan Haji Subah kepada Fajar. Film pun beralih ke sebuah goa di kaki Gunung Cermai. Terlihat seorang lelaki tua yang sedang bertapa. Lelaki ini bernama Ki Duwung, seorang dukun cabul dan jahat. Inilah bebegik dagloknya mas bro. Dia melakukan tapa untuk membangkitkan kembali sosok jin bernama Bergola Ijo, penguasa Gunung Cermai yang dulu pernah dikalahkan oleh keturunan Jaka Sembung. Tak lama muncullah sosok makhluk tinggi besar berwarna hijau. Pastinya bukan hulek mas bro, gak mungkin juga hulek main ke Gunung Cermai. Pria tua itu meminta Bergola Ijo untuk menitis ke dalam dirinya. Makhluk itu bersedia melakukannya, asalkan dia membantunya untuk menumpas para pendekar dari Gunung Sembung, karena mereka adalah musuh bebuyutan dari para makhluk penghuni Gunung Cermai. Kemudian makhluk itu memberikan selembar bulu keteknya. Jika dia butuh bantuan, Ki Duwung tinggal mengkilik ke kupingnya, maka makhluk itu akan datang menitis ke dalam tubuhnya. Kalau kau memerlukan aku, gilikan ke telingamu, maka aku akan menitis ke dalam tubuhmu. Mengerti? Mengerti ya. Sebagai syarat, setiap bulan purnama, makhluk itu meminta Ki Duwung untuk menyiapkan tumbal seorang bayi dan seorang gadis yang masih perawan. Kemudian makhluk itu pun menghilang. Akhirnya berhasil juga. Lumayan. Sementara itu Haji Subah mendatangi sahabatnya yang bernama Haji Fatoni. Dia adalah sesepuh Desa Gegesik Timur. Haji Subah memberitahu kalau company akan masuk ke Desa Gegesik. Menurut informasi, mereka kehabisan bahan pangan dan akan menjadikan Desa Gegesik sebagai lumbung padi mereka. Selama ini Haji Subah bersama para muridnya telah melatih para penduduk ilmu kanuragan untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat para company memaksa masuk ke Desa Gegesik, Pak Haji itu meminta kepada sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Haji Fatoni mengingatkan kejadian beberapa tahun lalu, di mana mereka telah mengusir seorang dukun cabul bernama Ki Duwung. Mereka khawatir dia akan datang lagi dan membantu company untuk membalas dendam kekalahannya itu. Perbuatanmu sangat tercela, Duwung. Seluruh desa akan kena kutuk. Apa pedulimu? Biarkan dia pergi, Duwung. Duwung, sebaiknya kau tinggalkan desa ini. Baik, lepaskan aku. Saat Haji Subah dan Fajar tiba di pesantren, anak perempuannya memberitahu kalau company sudah ada di dalam menunggunya.
Company itu tahu kalau desa Gegesik Barat adalah desa yang subur dan makmur. Mereka meminta kepada Haji Subah dan para penduduk agar mau menyisihkan hasil panennya untuk mereka beli. Karena tentara Belanda dalam kondisi kekurangan pangan akibat perang melawan pengacau Pangeran Diponegoro. Menyebut Pangeran Diponegoro sebagai pengacau, Haji Subah marah dan inilah yang terjadi. Saya harap tuan-tuan tidak usah lagi datang kemari. Tuan akan menyesal atas perkataan Tuan tadi. Saya tidak pernah menyesali perkataan yang benar. Sabar. Karena tuan-tuan datang dengan baik-baik, saya harap pergilah dengan baik-baik. Setelah gagal mengajak Haji Subah bekerja sama, company ini merencanakan sesuatu. Gak tahu apa yang mereka omongin. De deur-generaal kan kwaad worden. We hebben nog een ander wijze. Al is het ouderwets. De bevolking van de kampong zeggen, adu domba. Kidung is ooit weggejaagd. Kalau Mimin gak salah menerjemahkan, mereka ini mau mengadu domba antara Haji Subah dan Haji Fatoni dan akan mengajak Kiduwung bekerja sama melawan mereka. Sementara di sebuah tempat, gak tahu alamat lengkapnya di mana, Kiduwung sedang melatih ilmu kanuragan kepada murid-muridnya. Ini adalah dua murid andalan Kiduwung, yang satu bernama Gento dan satunya bernama Jalu. Kiduwung yang sedang melatih ilmu membelah diri macam amuba itu tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan para company Belanda. Mereka mendatangi Kiduwung untuk mengajaknya bekerja sama melawan Haji Subah dan Haji Fatoni yang juga merupakan musuh Kiduwung. Kami akan bersahabat dengan Tuan, sebab kita punya musuh ada sama. Tuan tentu kenal dengan Haji Subah dan Haji Fatoni, penguasa desa Gegesik di Cirebon, bukan? Kami datang di desa Gegesik dengan maksud baik untuk beli hasil panen raya. Tapi kedua haji itu mengusir kami. Kami minta tolong kepada Tuan mengenai masalah ini. Itu masalah. Gadis cantik ini bernama Romlah. Dia adalah kembangnya desa Gegesik Timur yang juga santri dari Haji Fatoni. Rupanya jagoan kita sedang TP-TP mas bro, alias tebar pesona. Dan pria kocak ini bernama Sukma, teman seperguruan Fajar. Rupanya dia juga naksir Romlah. Dia mengatakan kepada Fajar bahwa Ningsi anak Haji Subah menyukainya, dengan harapan Fajar akan melepas Romlah dan membiarkan Sukma mendekatinya dengan leluasa. Bisa ai kecombrang. Tapi menurut Fajar, Kang Kuswara anak Haji Fatoni juga menaruh hati pada Ningsi. Dan adik perempuan Kuswara justru menyukai si Sukma. Nah, ruwet kan? Yang jadi pertanyaan, siapakah penemu rumus Pitagoras? Dalam perjalanan pulang sehabis berkunjung ke desa Gegesik Timur, mereka dihadang oleh gerombolan kutu kupret yang sudah mengintai dari balik bukit. Akhirnya mereka pun bertarung. Siapa yang menyuruh kau berbuat seperti ini? Siapa? Kiduwung! Fajar merebut kalung yang dikenakan oleh salah satu kutu kupret itu dan menyerahkan kepada gurunya. Hingga suatu hari Haji Subah meminta Fajar untuk meneruskan perguruannya. Untuk itu dia harus menikah lebih dulu dan dia akan dinikahkan dengan Ningsi, anak gadis Haji Subah. Fajar tidak bisa menolak permintaan gurunya itu, padahal dia berharap bisa menikahi Romlah. Akhirnya Fajar dan Ningsi pun menikah. Dan Sukma pun tersenyum bahagia. Lelaki dengan ciri khas kopiah merah itu terus mepet si kembang desa Romlah. Dengan menikahnya Fajar, paling tidak peluang dia untuk mendapatkannya makin terbuka lebar. Hingga suatu hari Sukma menyatakan isi hatinya. Dan beruntung sekali si Romlah menerimanya. Dan Sukma pun siap melamar Romlah mas bro. Aku akan meminta orang tuaku datang pada paman dan ibumu.
Rupanya perbincangan mereka dilihat oleh anak buah Ki Duwung. Hingga suatu hari Sukma yang sedang mengambil air wudhu, dia terkejut karena kopiah merahnya hilang. Dia tidak menyadari, rupanya sejak dia bekerja tadi ada seseorang sudah mengawasinya. Dan saat dia lengah, orang tersebut mencuri kopiahnya. Kemana perginya kopiah saya? Hei, siapa yang mengambil kopiah saya? Jangan main-main, ada surat cintanya itu. Ini adalah Romlah, si kembang desa Gegesik Timur, gebetan Akang Sukma. Sepulang mengaji di Langgar Haji Fatoni, dia terpaksa harus kembali karena bukunya tertinggal, mas bro. Sementara di rumah Romlah, ibunya mulai cemas. Harusnya anak gadisnya sudah sampai di rumah. Dia meminta kepada pria yang dia panggil Dadang itu untuk pergi mencarinya ke Langgar Haji Fatoni. Ternyata Romlah diculik oleh anak buah Ki Duwung, si bebegik daglok tua bangka bau bangke. Melihat kecantikan Romlah yang dia mengicikiwi Romlah hingga akhirnya gadis cantik itu pun tewas. Bebegik daglok itu segera memerintahkan para kutu kupretnya untuk membuang mayat Romlah di perbatasan desa Gegesik Barat dan desa Gegesik Timur. Kemudian menaruh kopiah merah milik Sukma di samping mayatnya. Rupanya kopiah milik Sukma akan digunakan untuk memfitnah dan mengadu domba para penduduk kedua desa itu. Keesokan harinya, mayat Romlah ditemukan penduduk dalam kondisi setengah telanjang dengan kopiah merah milik Sukma di samping mayat Romlah. Para penduduk segera melaporkan kejadian itu kepada Haji Fatoni sebagai sesepuh desa Gegesik Timur yang juga merupakan guru ngaji Romlah. Haji Fatoni segera menemui Haji Subah untuk menanyakan kepemilikan kopiah merah itu. Haji Subah tahu itu adalah kopiah milik muridnya. Dia pun memanggil Sukma. Sukma, Ya Kiai. ini kopiahmu bukan? Betul Kiai. Di mana kopiah ini ditemukan? Di pinggir mayat Romlah, muridku yang mati diperkosa secara keji. Tapi kemarin Kau yang bertanggung jawab atas kematian Romlah. Sementara itu kita tengok orang-orang yang lagi pada ngopi sambil gibah di warung Cek Mumun. Rupanya anak buah Ki Duwung terus melancarkan fitnah-fitnah agar penduduk desa Gegesik Barat terprovokasi. Tiba-tiba saja dua orang yang sedang ngopai itu merasakan seluruh tubuhnya gatal-gatal dan mengeluarkan benjolan macam bisul, mas bro. Ini pasti perbuatan orang desa di seberang sana. Mereka membalas dendam atas kematian Romlah. Si kutu kupret ini terus memprovokasi. Menurut dia yang melakukannya pasti orang-orang Haji Fatoni yang berniat balas dendam atas kematian Romlah. Kita serbu perguruan Al-Barokah. Ini fitnah. Tidak, kami tidak ingin mati sekeji ini. Ayo kita serbu saja. Ayo kita serbu perguruan Al-Barokah sebelum mereka mendahului kita. Panggil orang kampung. Ayo serbu. Sukma, panggil Guru Subah. Aku akan berusaha untuk mencegah mereka. Sementara itu Haji Fatoni bersama para santrinya tiba-tiba didatangi seseorang yang mengaku seorang pedagang. Katanya para penduduk desa Gegesik Barat akan menyerang. Mereka menuduh Haji Fatoni telah mengirim teluh kepada penduduknya. Katanya ada penduduknya yang ditenung Pak Haji. Astagfirullah. Apa? Saya menenung orang? Pak Haji itu pun menyuruh anak lelakinya untuk memanggil murid-murid yang lain. Sementara itu para penduduk desa Gegesik Barat yang sudah terprovokasi oleh kutu kupret itu tidak lagi bisa menerima penjelasan dari Fajar maupun dari Haji Subah. Si kutu kupret itu terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa para penduduk desa Gegesik Timur tidak terima dengan kematian Romlah yang diperkosa dan kemudian dibunuh oleh Sukma. Tak lama muncul Haji Fatoni bersama para murid-muridnya. Karena si tukang kompor terus memprovokasi, akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan. Ayo, tahan. Maju. Kurang ajar. cabut kata kamu. Bukan aku yang menang.
Sementara di tempat lain, Ki Duwung sedang asik kilik-kilik kuping untuk memanggil jin bergola ijo. Setelah bergola ijo menitis ke tubuh Ki Duwung, dia tertawa terbahak-bahak. LOL, lol. Suara tawanya menggelegar hingga terdengar oleh para penduduk desa yang sedang bertarung. Haji Fatoni dan Haji Subah sadar mereka telah diadu domba. Bergola ijo telah bangkit. Mereka meminta Fajar, Sukma dan Koswara untuk segera pergi dari tempat itu. Inilah Gemar, penyerap Sukma. Kau bawa daun kelor. Ada anak-anak harus kita selamatkan. Fajar, Koswara, Sukma, cepat sini. Cepat pergi dari sini. Dia daun kelor untuk menutup kuping kalian. Selamatkan Ningsih dan Halimah. Lekas pergi. Selamatkan adikmu itu. Ayo. Kemudian Haji Subah dan Haji Fatoni menyatukan kekuatan mereka untuk melawan ajian Gema penghancur Sukma. Tiba-tiba saja bergola ijo yang menitis ke tubuh Ki Duwung muncul di hadapan mereka. Sekarang kalian mengakui keunggulanku. Dan akhirnya Ki Duwung membunuh dua haji itu. Sejak kejadian itu, desa Gegesik Barat dan Gegesik Timur dikuasai oleh Ki Duwung. Fajar, Sidik dan juga Ningsih masih menunggu kedatangan Koswara yang kembali ke desanya untuk mencari adik perempuannya. Namun sayang, lelaki itu tidak menemukan adik perempuannya. Fajar teringat pesan gurunya, jika kujang jaka sembung disatukan, setan dan jin apapun bisa dimusnahkan. Namun kujang yang satu dipegang oleh pendekar bernama Muhammad Sidik yang juga merupakan sepupunya. Sementara kita beralih ke suatu tempat, terlihat seorang pemuda yang sedang mengaji. Dia adalah Muhammad Sidik, kita panggil aja Sidik. Seperti mendapat bisikan goib, dia tahu kalau Fajar membutuhkan bantuannya dan kujang itu harus segera disatukan. Sementara Fajar bersama Kuswara, Sukma dan Ningsih terus mencari Halimah, adik perempuan Kuswara. Mereka curiga kalau Halimah diculik oleh anak buah Ki Duwung untuk dijadikan tumbal. Benar saja, mereka melihat Halimah sudah ditangkap oleh Ki Duwung dan akan dijadikan tumbalnya. Fajar mulai melumpuhkan satu persatu para penjaga. Dan akhirnya mereka harus bertarung melawan anak buah Ki Duwung alias si Bebegik Daglo. Dalam kondisi lengah, tiba-tiba saja Ki Duwung menyerang Sukma dan akhirnya pemuda kocak itu tewas menyusul Romla. Sementara Fajar masih terus bertarung melawan dua murid andalan Ki Duwung. Tiba-tiba saja Ki Duwung muncul nggak bilang-bilang dan main hajar aja mas bro. Dia menyuruh muridnya untuk mundur, biar dia aja yang maju katanya. Si Bebegik Daglok ini kemudian mengeluarkan ajian membelah diri. Macam amuba saja mas bro. Jangan. Ayo, serang aku. Perlihatkan kesaktianmu. Mau apa murid ini? Akhirnya Muhammad Sidik yang datang jauh-jauh dari Banten ke Cirebon tiba di TKP tepat waktu. Segera saja dia melempar kujang ke arah Ki Duwung. Tapi sayang bukannya nancep tuh kujang, malah gelinding.
Melihat kujang yang dipegang Sidik, Fajar segera mengeluarkan kujang miliknya. Bergola Ijo atau Ki Duwung terkejut melihat sepasang kujang Jaka Sembung yang dulu pernah membuatnya terkubur lama di dalam gua. Akhirnya jin itu kabur masuk ke dalam gua. Fajar dan Sidik segera mengejarnya, namun dihadang oleh para murid Ki Duwung. Melihat Sidik menghadapi bergola ijo, Fajar langsung ikutan melempar kujangnya. Tapi sayang, lagi-lagi kujangnya nggak nancep, jatuh gitu mas bro. Sepasang kujang Jaka Sembung disadarkan. Setan antara murka akan musnah. Akhirnya bergola ijo menampakkan bentuk aslinya dan menyerang cucu-cucu Jaka Sembung dengan ajian angin melintir. Bergola ijo akhirnya berhasil menangkap Sidik, tapi sayang yang ditangkap hanya bayangannya saja karena pemuda itu memiliki ilmu belah raga seperti Ki Duwung. Sidik, siapa yang dibawanya tadi? Aku juga mempunyai ilmu belah raga seperti Ki Duwung. Yang tertangkap tadi adalah bayanganku. Sekarang, mari kita kejar bergola ijo. Dia hanya dapat dibunuh dalam guanya. Kita hajar sebelum dia mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang lain. Ayo, Kau serang dulu. Akhirnya serangan dari Fajar dan Sidik berhasil membunuh bergola ijo. Mereka pun segera meninggalkan gua itu. Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film serial Jaka Sembung berjudul Bergola Ijo. Walau Jaka Sembungnya nggak nongol, yang nongol cucu-cucunya yang nggak kalah ganteng. Semoga nggak bikin kalian jadi kecoa. Terima kasih sudah menonton. Sebelum Mimin pamit, yuk disubrek dulu. Kalau udah disubrek, Mimin ucapin terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.